What's up boys? Nah, jadi hari ini North Boys balik lagi dengan sharing session kita di mana kali ini di episode ini kita sebelumnya udah kedatangan beberapa barang dari J5 Create atau J5 Create di mana itu merupakan brand yang bisa menyediakan banyak banget barang dari mulai kabel sampai ke barang-barang peralatan utility, aksesoris komputer ataupun smartphone kalian lah bisa dibilang seperti itu. Nah kali ini udah banyak banget barang yang datang dari mereka dan kita mau ngobrolin beberapa barang yang menurut kita ini agak lumayan menarik sih sebenarnya. Gak cuma dari segi harganya kompetitif juga, namun dari sisi fungsionalnya juga karena di sini barang-barangnya mungkin ada beberapa yang sebelumnya mungkin kalian belum pernah lihat. Nah, untuk yang pertama yang kita mau bahas ini adalah untuk sebuah kabel Type-C to Type-A USB 3.1 di mana ini sebenarnya ya barang common aja lah. Ya udah biasa banget, mungkin ya udah kita skip dulu aja. Nah, untuk barang selanjutnya di sini bisa terbilang lumayan cukup unik karena di sini kita udah punya USB-C to NVMe SSD enclosure. Bisa dibilang ini adalah SSD eksternal di mana kalian kalau misalkan beli barang ini seperti di sini contohnya dan kalian bisa isi menggunakan SSD yang kalian mau. Contohnya seperti ini. Di sini untuk enclosure-nya gampang banget bukanya, di atasnya ada lock-nya, tinggal kalian buka. Nah, kalian bisa langsung isi aja dengan SSD yang kalian mau. Di sini kebetulan kita menggunakan dari Corsair si MP510 di mana ini untuk read dan write-nya kecepatannya ada di 3000 MB per second. Nah, udah gitu untuk si USB enclosure-nya ini karena dia kabelnya di sini masih menggunakan USB 3.1 Gen 2 yang kecepatannya ada di 10 gigabit per second atau misalkan kalau kita terjemahkan ke gigabyte per second itu sekitaran 1 GB per second. Yang udah kita tes di sini adalah speednya ada di sekitaran 900 untuk write dan read-nya. Jadi ya bisa dibilang di sini yang mereka klaim ya udah masih masuk lah, nggak terlalu berbeda jauh. Dan menurut kita di sini ini merupakan produk yang lumayan menarik juga bagi kalian yang memang butuh opsi untuk punya SSD eksternal. Apalagi di harganya untuk enclosure ini harganya ada di sekitar 650.000. Kita udah dapat enclosure sendiri, udah dapat kabelnya juga di sini yang udah USB Type-C to C yang bisa kita pakai buat hal-hal lain juga. Dan di sini menurut gua untuk enclosure-nya di sini build quality-nya juga udah cukup bagus dan udah safe banget karena di sini untuk key-nya juga udah gampang kebuka. Nah, udah cukup untuk barang yang kedua. Sekarang kita lanjut ke barang yang ketiga, di mana di sini ada satu yang menurut gua paling unik ya. Di sini kita punya USB-C to C cable, di sini USB 2.0. Cuman di sini dia udah right angle, dia punya OLED Dynamic Power Meter, di mana kita di sini menggunakan kabel ini. Kalau misalkan katakan nih, kita pakai kabel ini buat ngecas smartphone kita ataupun ngecas laptop kita bisa ngelihat di sini voltasenya, ampernya, wattnya sebesar apa, secepat apa kita ngecas. Semuanya ditunjukkan di OLED display ini. Udah gitu seberapa lama kita ngecas juga dia kasih tahu. Jadi kita bisa tahu nih, kita ngecasnya udah berapa lama, fullnya berapa lama, kita di sini berapa watt, berapa ampere, semuanya bisa data-datanya kita lihat di sini. Nah, untuk kecepatannya dari si kabel ini sendiri juga dia sebenarnya kecepatannya dia udah support sampai maksimum power outputnya ada di 100 watt. Dimana itu udah cepet banget. Namun di sini cuman dia support sampai 5 ampere aja. Jadi kalau misalkan kalian pengen maksimalin 100 wattnya masih device kalian juga support charging yang sampai 20 volt. Contohnya seperti laptop kayak MacBook. Kalau misalkan kalian pakai kabel ini buat ngecas smartphone kalian, di mana smartphone itu rata-rata ada di sekitar 5 volt, yang baru-baru ada yang udah keluar 9 volt. Di situ ya bisa mungkin sampai 25 sampai 45 watt. Yang pastinya udah support untuk fast chargingnya mereka juga up to sampai sebesar itu tergantung dari volt current yang ada di smartphone ataupun device kalian juga. Nah, mungkin untuk kebanyakan orang kabel ini bakal jatuhnya cuma jadi kabel yang unik karena buat mereka buat ngecek have fun doang nggak terlalu berguna. Cuman buat kita yang reviewer di mana kita jatuhnya bisa ngecek nih seberapa cepat sih device ini chargingnya, seberapa lama kita perlu ngecasnya, ya device ini bisa menjadi barang yang mungkin lumayan berguna lah buat kita untuk kedepannya, di mana nanti kita bakal ngetes-ngetes pastinya pakai kabel ini juga. Nah, untuk barang keempat yang kita punya di sini adalah si USB 3.1 Super Speed Plus Multi Adapter. Jadi ini sebenarnya adalah ya seperti kalian tahu ada tersambungan multi adapter di mana ini ujungnya dia coloknya dapat kabel ke USB-C, di mana USB-C ini dia extend sampai kita dapat ke 2 kali USB Type-A yang udah support 3.2, ada 1 kali full size memory card reader dan ada 1 micro SD card reader dan ada HDMI output juga. Nah, ini bisa kita bilang sebenarnya device ini bakal cocok banget buat bagi para pengguna MacBook, di mana MacBook kabelnya lubangnya cuma 1 lubang USB-C. Kalau misalkan kalian butuh tambahan, pastinya butuh tambahan sih. Ya ini bisa menjadi sebuah alternatif yang lumayan menggoda karena di sini dari
dari build quality-nya juga udah cukup oke, dia bentuknya juga udah lumayan ramping, nggak terlalu berat juga, dan di sini kabel lubang-lubang yang disediain juga udah lumayan banyak, apalagi ada 2 memory card slot, di mana satunya full size dan satu lagi micro SD. Bakal berguna banget bagi para content creator yang butuh pindah-pindahin data dari kamera kalian. Nah, ini harganya ada di sekitar 600.000 juga, dibilang terlalu mahal juga enggak, karena masih banyak yang jauh lebih mahal lagi harganya, bisa menjadi alternatif. Yang terakhir yang mau kita bahas hari ini adalah si 100 watt charger dari si J5 Create juga, di mana ini udah support juga Qualcomm Quick Charge 3.0 dan mereka udah ngeklaim bisa sampai 100 watt. Di mana ini bricknya di sini kita bisa lihat ada logo J5 Create-nya, ada tulisan 100 watt juga. Dan dia di sini untuk outputnya ada 2 kali USB Type A, 2 kali USB Type C. Di mana ini juga sebenarnya udah kita coba sebelumnya buat ngecas laptop, di mana laptop yang kita coba cas di situ adalah HP Spectre X360, dan di situ pas kita ngecek menggunakan kabel yang tadi kita udah bahas juga, di situ kecepatannya ada di sekitar 30 watt, 35 watt. Jadi bisa dibilang sebenarnya sih udah cukup cepat, cuman masih belum bisa 100 watt. Karena setelah kita cek lagi, memang dia bilang yang disupport 100 watt itu adalah di sini ada MacBook dan juga iPad Air. Nah, mungkin karena di sini ya kita nggak punya, jadi kita ngetesnya pakai laptop Windows. Nah, bagi yang punya mungkin ini bisa menjadi poin plus, karena ini ya harusnya bisa ngecas laptop ataupun iPad kalian dalam waktu 1,5 jam dari 0 sampai penuh, dimana itu cepet banget. Udah gitu, ini juga bisa dibilang bakal cocok banget bagi kalian yang sering traveling dan punya banyak device yang casannya berbeda-beda. Daripada bawa banyak-banyak casan, nanti ada yang kelupaan, ada yang ketinggalan juga. Mending bawa satu ini aja, outputnya udah ada 4, pastinya udah bisa mengcover semua kebutuhan device kalian. Kalau misalnya kalian punya 2 handphone, punya 1 laptop, di sini udah bisa ke-cover semua. At least yang udah support USB-C to C ataupun USB-A to apapun itu kabelnya. Nah, abis ini juga kita sebenarnya masih kedatangan ada 2 barang lagi di sini, yaitu ada si Live Capture Station dan Game Capture Station dari J5 Create juga dua-duanya. Nah, dari namanya kalian pasti udah tahu ini gunanya buat streaming ataupun record untuk gameplay kalian ataupun apapun yang kalian lakukan di komputer ataupun device-device lain seperti PS ataupun smartphone kalian, semuanya nanti bisa di-record di sini. Cuman untuk penjelasan lebih lanjutnya kita bakal di video kita yang selanjutnya. Kita bakal lebih in-depth lagi bahasnya soal 2 device ini. Untuk sekarang kita taruh samping dulu. It's jatuh. Ya, nah sekarang untuk video kita hari ini ya kira-kira seperti ini aja untuk sharing kita soal si J5 Create. Thank you banget udah ngirimin kita barang-barang yang bisa terbilang banyak yang unik. Banyak juga mungkin dari kalian yang belum pernah tahu atau belum tahu barang-barang yang udah tadi kita bilang juga. Ada yang chargernya gede banget, ada yang kabelnya bisa kita lihat voltnya, ada SSD enclosure juga yang pastinya sangat berguna sekali. Oke boys, kayak gini aja untuk sharing session kita kali ini. Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman, di subscribe ke channel kita, dan follow IG kita @northboys.id. Pencet belnya biar kalian tahu kapan video selanjutnya kita bakal nongol, dan komen di bawah bagaimana menurut kalian soal semua aksesoris ini. Dimana menurut kita ya oke lah karena unik-unik, cuman yang memang harganya masih lumayan tinggi. Oh ya, kelupaan. Untuk yang si brick ini 100 watt ini harganya ada di Rp900.000. Lumayan mahal sih, cuman dari powernya, dari kegampangannya ya bisa dibilang udah cukup oke juga lah. Oke, kayak gini aja sharing session kita. Gue Bola, signing out.